Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo Kams. Hari ini saya Putri Anjarini sebagai moderator dari podcast kajian literasi yang akan memoderasi dengan tema hidup bersama stres, self care and control your mind. Nah, sekarang teman-teman sepakat kan kalau misalnya stres itu menjadi tema yang populer akhir-akhir ini, apalagi selama pandemi. Ya, bersama narasumber kita, sekarang kita akan berbincang dan belajar lebih dalam lagi mengenai manajemen stres. Bersama pembicara yang profesional di bidangnya, kita akan mengulik manajemen stres itu apa sih? Sekarang tanpa berlama-lama lagi, sudah ada di samping saya, Kanisa Shanti Fadila, Esos MCA. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Anjar ya. Iya. Kak Anjar. Oke, kita kan pagi ini akan bahas mengenai stres gitu. Dan gimana sih cara memanajemen stres itu sendiri gitu. Oke, sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita tahu ya stres itu udah sering banget kita dengar gitu dari teman-teman, misalnya aduh aku stres banget, tugasku banyak kayak gitu, atau anak-anak yang biasanya harus belajar beberapa mata pelajaran kayak gitu. Iya. Sering banget terjadi, apalagi kayak mahasiswa gitu. Nah, sering banget terjadi. Udah satu ikut organisasi, ikut komunitas, semuanya diikutin, belum lagi kuliahnya kayak gitu. Jadi semuanya ini tugasnya itu datang semua kayak gitu. Terus akhirnya aduh aku stres, akhir-akhirnya terus ngomong aku overthinking kayak gitu. Sering nggak sih kayak gitu? Pernah ngerasa nggak sih? Iya, apalagi kan sekarang kita lagi kuliah online ya Kak, terus kayak tugas banyak banget, jadi aduh stres nih gitu, karena tugas-tugas yang banyak dari dosen yang numpuk gitu kan. Nah sekarang apa sih Kak, kalau misalnya kita mendengar kata stres itu yang dipikirkan Kakak saat ini itu apa? Oke, stres untuk saat ini yang terpikir adalah pekerjaan. Itu untuk saat ini untuk saya ya. Iya. Itu pekerjaan. Jadi eh, satu, kita punya kegiatan di luar nih. Kita juga punya pekerjaan yang tugas-tugas ini harus segera diselesaikan kayak gitu. Jadi kita ada deadline. Yang itu juga ngebuat stres gitu. Tetapi selama stres itu masih bisa diatasi, masih aman buat saya gitu. Kalau untuk Kak Anjar sendiri, kalau stres yang terbayang itu gimana? Kalau saya sendiri itu stres itu saat misalnya lagi banyak tugas, terus kadang laptop saya itu gak memadai buat ngerjakan tugas itu, jadi kadang saya merasa stres gitu. Nah, sebenarnya stres itu apa sih Kak? Misalnya di dalam kondisi saat apa seorang itu bisa dikatakan stres? Oke, jadi teman-teman, stres sendiri itu adalah persepsi yang pertama ya, persepsi dan respon terhadap tekanan yang sedang kita alami. Nah, ketika kita stres, itu kenyamanan kita terganggu, kesejahteraan kita terganggu, kayak gitu. Kalau misal kita udah berada di posisi yang kita nggak nyaman sama diri kita, nah itu kita stres, tapi stres ada tingkatannya gitu, nggak langsung, aduh stres berat ini, nggak kayak gitu. Berarti stres itu ada tingkat-tingkatannya itu sendiri ya. Terus tadi kan kita udah bahas stres itu kalau misalnya kita lagi ngapain gitu ya Kak. Nah, tingkat-tingkatan stres itu apa aja sih? Oke, stres sebenarnya ada tahap-tahapnya. Jadi Ya. ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi kalau yang saya pelajarin, stres sendiri itu pertama yang tahap pertama itu adalah stresnya masih bikin kita semangat. Jadi ketika stresnya itu malah memacu kita untuk mengerjakan sesuatu gitu. Tenaga kita itu, energi kita itu masih banyak banget. Kayak kita jadi terpacu untuk menyelesaikan. Nah, untuk yang tahap kedua, ini udah mulai letih gitu, udah mulai sambat istilahnya. Udah mulai sambat, pelan-pelan, semakin terkikis itu semangatnya itu tadi, energinya semakin berkurang. Nah, untuk yang ketiga, nah ini yang biasanya sering terjadi adalah gangguan pencernaan. Yang suka mah, yang biasanya mah, nah itu biasanya karena stres gitu, karena stres. Mah itu jadi gangguan pencernaan, gangguan tidur gitu, sulit tidur. Untuk yang keempat, ini udah ke insomnia.
udah ke insomnia. Jadi lebih susah lagi tidurnya berhari-hari kayak gitu dan udah lemas, kehilangan konsentrasi. Dan untuk yang kelima ini yang terakhir adalah biasanya sampai pingsan, gemeteran. Jadi sampai gemeteran Kak Anjar. Bisa sampai dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu udah parah stresnya gitu. Berarti kalau stres itu bukan hanya pikiran aja ya, berarti bisa ke penyakit juga yang Iya, lainnya ya. benar. Jadi jatuhnya kalau misalnya kita mikir terus, mungkin pernah dengar istilah psikosomatis. Yang dari pikiran terus akhirnya ke tubuh kita gitu, ke fisik kita gitu. Kita jadi sakit karena di pikiran kita yang belum beres gitu. Kalau stres sendiri itu termasuk hal yang negatif terus nggak sih Kak? Oh, stres itu bukan hal yang negatif. Jadi stres itu wajar. Kita mungkin mengistilahkan kalau stres itu sebagai hal yang negatif ya. Kalau selama ini mungkin ketika ngobrol sama teman-teman gitu, ngobrol sama teman-teman, duh aku stres, alah kenapa sih stres? Aku lo biasa-biasa aja, alah masalahmu cuma segini, aku lo lebih ini kayak gitu. Iya. Sering kayak gitu dan dianggap kalau stres itu hal yang harus dihindari gitu. Padahal stres itu baik sebenarnya gitu. Stres itu baik. Kalau stres yang membawa kita ke dampak negatif itu namanya distress. Oke. Distress itu stres yang membawa kita ke dampak negatif. Jadi misal contohnya kita dikasih tugas banyak nih. Sebenarnya itu kesalahan kita sendiri sih karena kita mau ngecover semuanya gitu. Merasa aku bisa ngecover semuanya gitu. Akhirnya di akhir, wah ternyata nggak ke-cover nih. Ada yang keteteran tugasnya gitu. Ada yang keteteran tugasnya. Akhirnya produktivitas kita tuh menurun. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kayak lemes, udah nggak kerjain, udah biarin kayak gitu. Nah, itu kan jatuhnya ke negatif karena apa? Dia tidak memacu kita untuk menyelesaikan itu semua. Gitu. Itu yang distress. Ya, jadi stres itu sangat wajar ya teman-teman, apalagi kalau misalnya di saat pandemi ini tuh kayak apa-apa tuh stres gitu Kak, apa-apa dibawa stres, apa-apa dibawa pusing gitu. Dan yang gak normal itu tadi distress ya Kak. Oke. Tadi kan gejala-gejalanya seperti emah, terus kadang kalau misalnya parah bisa dirujuk di rumah sakit. Selain itu apalagi Kak kira-kira? Nah, biasanya cemas kelihatan nggak sih? Pernah kalau mau presentasi, ini contoh yang paling deket aja, kita mahasiswa gitu ya. Ya. Mahasiswa kita mau maju presentasi, terus aduh aku takut. Biasanya maba-maba kayak gitu. Maba-maba itu sering banget. Dan saya sendiri sering mendengar keluhan itu dari teman-teman, adik-adik. Kak, gimana sih caranya biar bisa ngomong? Ya ngomong aja gitu kan. Tinggal ngomong aja gitu. Kenapa harus ini gitu, merasa nggak enak, takut gitu. Sebelum maju udah panik, biasanya keringetan gitu, keringetan. Iya, sering banget kayak terus gitu. keringet dingin apalagi ada keringet dingin gitu. Terus belum lagi wajahnya kelihatan banget, kadang ada yang gigit tangan kayak gitu. Nah, itu udah menunjukkan gejala stres gitu, gejala-gejala stres. Cemas, khawatir, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak hanya apa ya, sakitnya bisa kena semuanya dari pikiran kita, fisiknya kita, kayak gitu. Saya kan juga kadang teman-teman saya bilang gitu, aduh ini nggak bisa ngindarin stres nih karena tadi mau presentasi gitu, takut karena nggak biasa public speaking gitu kan Kak. Terus mereka tuh suka berstatement kalau misalnya stres itu nggak bisa dihindarin gitu. Menurut Kanisa gimana? Nah, Kak Nisa setuju banget. Karena apa? Stres itu memang hal yang tidak bisa kita hindari. Satu ya. Kenapa? Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Gitu. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Selagi kita masih bernafas ya, selagi kita masih bisa bernafas ini, kita akan menemui banyak masalah. Gitu. Kita akan menemui banyak masalah. Dan tidak mungkin kita tidak menemukan masalah gitu. Pasti dalam hidup kita semakin banyak tanggung jawab yang kita terima, ya semakin banyak tanggung jawab yang kita terima. Misalnya dari kecil kita masih belum dapat tanggung jawab yang berat dari orang tua. Nanti kita sekolah kita ada tanggung jawab ngerjain tugas. Ya. So, nanti kuliah kita juga punya tugas, belum lagi organisasi, belum lagi yang bekerja di bawah tekanan. Biasanya orang-orang dituntut harus bisa ini, harus bisa itu kayak gitu. Nah, itu punya dampak stresnya masing-masing gitu. Pasti jadi
sebenarnya jadi momok gitu loh. Kalau misalnya istilahnya harus dijauhin, ini saya apa namanya, kalau misalnya aku kerja aku harus bisa kayak gini, aduh pusing, ngerasa pusing nih gitu. Iya. Jadi stres itu nggak usah dihindarin ya, karena Enggak. tiap hidup pasti selalu berdampingan dengan stres Betul. gitu. Dan stres itu hal yang wajar ya Kanisa Wajar ya. banget. Sekarang kalau misalnya Kanisa nih, aku pengen tahu dong, Kanisa itu pernah nggak ya, kira-kira tuh ngalamin stres, dan gimana Kanisa itu caranya biar menangani diri sendiri itu agar tidak stres lagi. Oke, kita bedah pengalaman dulu ya. Ya. Pengalaman. Kalau waktu jadi mahasiswa, oke, pasti pernah. Ini yang paling saya ingat ketika kemarin saya skripsian. Saya skripsian, file saya itu sudah jadi. File saya sudah jadi ketika saya dikontak dosen pembimbing saya. Hari itu saya harus segera mengumpulkan karena itu hari terakhir. Hari terakhir penutupan sidang. Penutupan Deadline-nya ya? Deadline. Deadline, terus harus segera dikumpulkan. Handphone saya rusak. Saya nggak bisa komunikasi sama teman-teman. Laptop saya juga rusak waktu itu. Terus, jadi udah gimana? Berantakan banget itu. 2 hari saya nangis. 2 hari saya nangis, benar-benar stres. Kenapa? Saya juga lupa untuk backup file itu, file skripsi. Lupa untuk backup. Jadinya kayak, ya Allah, ini udah mau selesai nih gitu. Udah mau selesai, udah waktunya lulus gitu sidang. Tapi kenapa kok ujiannya gini banget ya gitu, handphone rusak. Dan waktu itu memang saya gak mau melibatkan orang tua saya sama sekali, gak mau melibatkan orang tua. Jadi saya gak ngomong ke orang tua kalau handphone saya rusak. Kayak laptop saya juga rusak, saya gak ngomong. Itu udah, aduh gimana ini. Akhirnya saya Instagram pinjam handphone teman. Saya buka DM Instagram, saya kontak teman saya. Untung teman-teman saya tuh baik banget gitu, Jadi teman-teman saya di satu lingkup, satu circle itu bantu saya. Jadi file-file saya itu ternyata saya juga sering ngirimin ke mereka gitu. Setelah saya ngerjain, saya kirim gimana, minta pendapat kayak gitu. Oh, berarti mereka juga menyimpan file skripsinya. Nah, itu dia. Jadi ketika mereka nyimpan, saya bilang handphone saya rusak gitu, laptop saya rusak. Ini gimana caranya? Ini udah dikontak nih gitu, harus sidang besok, harus dikumpulin gitu. Akhirnya bentar kayaknya aku nyimpen deh gitu. Terus akhirnya dikirimin lewat email. Akhirnya laptop itu udah mulai bisa. Nggak tahu kenapa, ya pas waktu itu nggak bisa gitu, rusak. Akhirnya coba bisa. Akhirnya saya buka tuh email. Alhamdulillah ya Allah, masih ada gitu filenya, masih dikirimin sama teman-teman. Itu lengkap Pak? Lengkap beserta syarat-syarat untuk sidang. Teman-temannya berarti ini ya orangnya. Keren banget teman-teman itu. Keren. Jadi semua persyaratan sidang saya itu ada sama mereka. Soalnya kita saling kirim-kiriman gitu. Kita kirim-kiriman. Jadi saling, kalau misalnya ada butuh, kemarin aku ngirimin kamu ini ya, kirimin balik dong kayak gitu. Saling bertukar ya. Itu penting itu. Satu backup. Harus nge-backup, keduanya harus punya temen yang ini nih, solid juga mau bantuin kayak gitu. Jadi support system ya Kak? Support system. Jadi itu udah, waktu itu akhirnya saya ngomong ke orang tua, udah mepet banget gitu. Masa pinjam handphone teman terus ya gitu. Bilanglah ke ibu, Bu, handphone saya rusak gitu. Pinjam sebentar gitu. Akhirnya dibolehin pinjam bentar. Akhirnya saya kontak dosen pembimbing saya. Itu tengah malam jam setengah 11 mungkin. Setengah 11 itu saya kontak dosen pembimbing, ya nggak peduli ini udah waktunya. Besoknya soalnya pagi harus sidang gitu. Makanya daftarnya malam. Ustadz, ini saya mau daftar, mohon maaf ya, saya rusak, laptop saya rusak Ustadz. Untuk syarat-syaratnya mungkin saya kirimnya menyusul gitu loh, harus downloadin lagi dan sebagainya. Saya kirim skripsi saya gitu. Oke, kirim, akhirnya keluar jadwal. Oh, jadi masih keburu ya? Keburu, jadi paginya keluar jadwal, siangnya saya sidang. Dikasih tahu lewat DM Instagram sama teman saya. Akhirnya pagi itu saya bilang, saya nggak bisa live dari rumah nih, saya nggak bisa live Zoom dari rumah untuk sidang. Akhirnya saya ketemu teman-teman saya. Nanti ketemu di rumahnya ini ya, saya langsung berangkat gitu.
Jadi Kanisa tetap ke rumah teman untuk sidang itu ya? Biar bantuin gitu. Ya saya sendiri susah ini untuk kontak-kontakan. Misal ada koneksi ini ya apa namanya buruk gitu. Ya. Udah nggak bisa, stres makin stres saya malahan. Di satu mau sidang, perangkat rusak semua gitu. Gitu. Orang tua juga tetap nggak tahu kalau misalnya file itu di Nggak tahu, laptop. nggak bilang, cuman bilang rusak aja gitu. Dan nggak bilang kalau hari itu sidang, nggak bilang sama sekali. Jadi pas udah selesai baru, Bu tadi aku sidang gitu udah selesai. Jadi selain itu stres juga saat kita stres, berarti kita memerlukan support system juga ya Kak? Betul. Betul. Sepenting itu ya. Sepenting itu. Nah terus stres itu kan pasti dialami Kak sama semua orang, entah itu tanpa ada batasan usia, entah itu masih kecil atau anak SD, SMP. Nah dalam ada batasan usia gak sih Kak, misalnya stres itu cuma bisa dialami sampai usia 40 tahun atau stres itu cuma bisa dialami sampai lansia saja, setelah itu enggak, orang itu tidak akan mengalami stres. Nah ini pertanyaan sering banget keluar. Jadi kalau orang stres itu tidak pandang usia. Mungkin dari lahir ya, dari lahir itu udah apa ya, bayi itu bisa ngerasain stres juga, mengalami stres. Contoh, misal kita bayi menangis, dia nangis karena apa? Dia lapar, dia nggak bisa mengutarakan maunya dia makan nih gitu. Iya. Dia nggak bisa mengutarakan, dia nggak bisa ngomong, mah aku haus gitu, mah aku mau makan, nggak bisa. Iya, jadi nangis. Iya. Nah itu pertama. Lalu anak sekolahan, anak umur apa namanya belasan gitu ya, SMP, SMA gitu, mereka akan mengalami stres juga. Tadi yang udah saya bilang, tugas-tugasnya banyak, semakin kompleks pelajaran yang mereka pelajari gitu. Semakin kompleks itu mereka akan semakin stres gitu. Sama pasti kita juga pernah ngalamin, dituntut untuk paham semua mata pelajaran gitu. Padahal mungkin kita anak BK ya, kita anak BK tahu kalau misalnya untuk hafal semua, paham semua pelajaran itu nggak bisa kayak gitu. Pasti ada satu bidang yang kita pinternya di situ gitu, ahlinya di situ gitu. Tidak semua. Terus kalau di usia produktif, misalnya kita kerja itu akan banyak tuntutan dari pekerjaan. Misal kita disuruh ngerjain satu program, terus kita melakukan kesalahan. Nah, itu tekanan lagi, harus dituntut segera menyelesaikan. Usia-usia produktif kayak gitu kita harus, banyak banget nih yang nimpa kita gitu. Belum lagi nanti kita sama teman, belum lagi kita sama di keluarga, belum lagi di pekerjaan. Iya, benar. Kayak gitu. Terus yang penting juga ini yang di usia dewasa. Usia dewasa ini usia yang lanjut usia, manula, mereka juga pasti mengalami stres. Apa stresnya? Itu tentang kesehatan, kematian. Gitu. Mungkin teman-teman udah belajar tentang konseling dewasa manula ya. Kalau misalnya pernah ini di semester atas gitu pelajaran konseling dewasa manula, anak dan remaja. Nah, itu kita akan bahas mengenai itu gitu. Apa penyebab stresnya orang-orang, anak-anak kayak gitu. Jadi takut akan kematian gitu. Takut akan penyakit tentang kesehatannya. Itu yang bikin orang kadang, nah stres itu juga kalau berkelanjutan itu kan semakin berat ya, jatuhnya ke depresi. Iya. Nah depresi juga bisa bikin kematian, karena apa? Orang yang depresi cenderung nanti bunuh diri, ada kecenderungan untuk itu. Jadi efeknya bahaya banget gitu. Nah, cara mencegahnya gimana Kak? Kalau misalnya kita udah stres yang berkepanjangan gitu, terus kayak nggak ada support system di sekeliling kita, itu cara kita menangani diri sendiri itu kayak gimana baiknya? Kalau untuk menangani ya pertama dari support system dulu, kita pada satu-satu. Kalau support system, kalau kita nggak punya support system, silahkan cari lingkungan yang memang sesuai dengan kamu gitu, sesuai. Mungkin kita punya bakat di situ ya, kita punya bakat di satu bidang gitu. Cari lingkungan atau cari satu komunitas yang sama. Nah, pasti mereka akan support kamu, karena apa? Kita satu kesukaan nih gitu. Kita satu bidang gitu. Terus kalau misalnya untuk cara untuk memanajemen atau mengatur gimana sih biar stresku ini nggak berkepanjangan kayak gitu. Yang pertama adalah identifikasi dulu. Identifikasi itu penting banget. Nah,
kalau di konseling kita kan harus identifikasi klien dulu nih, Iya. permasalahannya apa gitu. Sama, stres pun seperti itu. Stres juga kita harus identifikasi dulu gitu. Misalnya cari akar masalahnya. Kalau kita lagi bertengkar sama pacar, kita selesain gitu sama pacar kita. Kayak gitu. Misalnya kita lagi ada masalah sama orang tua, silahkan selesaikan, minta maaf. Kayak gitu. Misalnya kita ada masalah sama teman, ya udah selesaikan gitu. Kita harus cari akar permasalahannya. Selagi kita tidak bisa menjelaskan penyebab stres kita, nggak akan selesai. Gitu. Kita harus cari akarnya dulu, sumbernya. Terus yang kedua, kita bisa ubah persepsi kita. Ubah persepsi kita terhadap stres itu sendiri. Ya, karena kalau misalnya dipikirin terlalu negatif malah makin stres gak sih, Kak? Nah, itu dia. Kenapa kita harus berpikiran positif atau mengubah persepsi kita gitu? Karena apa? Persepsi ini menentukan respon kita. Ya. Menentukan respon kita setelahnya gitu. Apa yang akan kita lakukan itu tergantung sama mindset kita kan, tergantung sama persepsi kita. Kalau persepsi kita negatif, ya negatif kita misalnya ngadepin satu masalah, duh ini aku nggak bisa nyelesain ini, duh ini nggak beres, duh gimana ini, ya nanti hasilnya juga negatif Iya. gitu, nggak jadi gitu, nggak selesai gitu, nggak beres. Kalau misalnya kita berpikiran positif ya, positif ini bagus, bisa tak selesaikan. Kalau aku terpacu sama apa namanya stres ini, misal gini, Kak Ajar lagi punya tugas, Kak Ajar lagi punya tugas bejibun banyak banget. Habis gitu tugas ini malah bikin Kak Anjar semangat. Ya. Aduh ini malah bikin aku ngerjain, ayo tak kerjain, aku harus nyelesain ini kayak gitu. Nah itu stresnya baik kan kalau kayak gitu, kita harus merubah persepsi itu kan. Persepsi itu kita harus ubah yang dari distress ke eustress gitu. Nah eustress itu stres yang baik, stres yang positif. Jadi kalau kita terpacu untuk mengerjakan sesuatu atau berusaha lebih baik atau berkembang, nah itu berarti stresnya baik. Itu yang kita bisa katakan stres itu kebutuhan. Stres itu kebutuhan. Jadi nggak selamanya stres itu terlalu negatif ya, No, Kak? stres itu kebutuhan karena apa? Yaitu tadi, kalau kita nggak bisa atau nggak ngalamin stres, kita nggak bisa survive. Benar. Nggak bisa survive, kita nggak bisa sampai di titik sekarang. Nah, coba kita throwback dulu, kalau zaman penjajah atau zaman nenek moyang ya, ancaman mereka itu lebih parah daripada kita. Kalau dulu mereka ancamannya nyawa. Misalnya kalau nenek moyang kita dulu berburu ya, berburu terus ancaman mereka adalah ada predator, terus hidup yang nomaden, berkelompok, kecenderungan untuk dijauhi sama komunitasnya atau circle-nya lah kita katakan ya. Itu pasti ada gitu. Stresnya mereka tuh malah lebih parah dari kita. Terus kalau misalnya di penjajah, misal penjajah kita dulu Indonesia lawan Belanda, lawan Inggris kayak gitu. Mereka ancaman stresnya malah besar banget karena apa? Lawannya kematian. Nyawa ya. Nyawa. Kayak gitu. Jadi karena apa ya? Kalau saya pikir itu nggak ada apa-apanya sih dibanding yang sekarang gitu. Orang dulu tuh lebih parah gitu loh gitu. Gitu. Jadi stres itu berpotensi di semua umur ya, Kak. Nah, jadi kita harus bisa memanajemen stres pada diri kita sendiri. Yang pertama tadi ada identifikasi perilaku. Ya, identifikasi dulu masalahnya, sumbernya. Ya, identifikasi masalahnya. Apa yang menyebabkan kita stres gitu ya. Yang kedua itu tadi ada mindset kita ya, Kak. Ubah mindset kita. Ya, persepsi kita ke arah yang lebih positif ya, Kak. Karena kalau misalnya kita terus memikirkan stres itu negatif nih, stres itu kayak nggak baik gitu. Jadi kita semakin nggak baik juga ya, Kak. Jadi kalau misalnya kita stres, sebisa mungkin kita survive diri kita sendiri agar keluar dari distress itu tadi ya, distress yang buruk itu ya, Kak. Nah, tadi kan Kak Nisa udah bilang ya, kalau misalnya stres itu ada apa aja, udah ada contoh-contohnya juga. Sekarang stres positifnya nih, Kak. Stres positif itu apa aja sih yang membuat kita itu bisa bilang kalau misalnya itu stres positif gitu? Oke, dikatakan stres positif tadi udah sempat saya bilang ya. Stres yang membawa dampak ke pengembangan diri kita. Gitu.
Jadi kalau misalnya kita stres tapi malah bikin kita semakin baik, semakin menambah kompetensi kita gitu, semakin menambah keilmuan kita, semakin menambah kebiasaan kita lah gitu. Itu stresnya baik. Karena apa? Ya membawa kebaikan ke kita gitu. Itu sih gitu. Terus mungkin saya sedikit menambahkan ya. Kalau untuk cara-caranya yang tadi, sebenarnya ada lagi gitu, ada lagi cara untuk kita memanage stres itu sendiri. Nah, eh, kita itu cenderung fokus sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Iya, biasanya kan kita kayak mikir, aduh ini kayak nggak bisa diatasi gitu ya Kak. Nah, itu dia. Kita itu cenderung fokus sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, tipsnya adalah ya kita harus bisa mengontrol pikiran kita gitu. Mana hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Misal kita stres akibat kematian seseorang. Oke, kematian seseorang, kita stres nih. Karena apa? Orangnya ini nggak bisa balik lagi gitu. Kita udah ditinggal. Nah, kita udah ditinggal, kita udah meninggal, nggak bisa balik lagi. Terus kita stres. Gimana ini? Aku stres. Aku nggak bisa hidup. Apa kalau nggak ada orang ini? Iya. Misalnya kayak gitu. No, kamu bisa gitu. Kamu bisa. Cuma memang ada prosesnya gitu loh. Ada prosesnya. Terus kalau misalnya hal-hal yang bisa kita kendalikan, ini bagus banget. Kita harus tahu itu karena apa? Kalau misalnya kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita akan lebih bisa memikirkan apa strategi berikutnya gitu. Strategi berikutnya biar apa? Masalah kita selesai. Kayak gitu. Coba untuk lebih ikhlas terhadap masalah yang datang ke kita. Kita itu kadang nggak ikhlas. Iya, susah Kenapa banget sih kok aku untuk stres ikhlas. kayak gitu? Kenapa aku stres gitu? Saya tuh nggak ikhlas sama masalah yang datang ke kita gitu. Kayak kenapa mempertanyakan itu terus gitu? Kenapa kok aku harus gini? Kenapa aku harus gitu? Gitu. Terlalu banyak mempertanyakan itu juga nggak baik. Coba dijalanin aja dulu. Iya. Kalau misalnya kita stres nih Kak, terus stresnya itu yang berkepanjangan, yang diri kita itu nggak bisa ngontrol, itu kira-kira membutuhkan bantuan yang profesional gak Kak? Seperti ke psikolog atau ke konseling gitu Kak? Oke, nah ini penting banget. Jadi kalau setiap individu itu kan punya limitnya masing-masing ya. Kita Iya. tuh punya limit masing-masing. Kita yang tahu kapan kita butuh bantuan. Kita yang tahu kapan kita harus mungkin kita butuh cerita, kita butuh cerita ke orang lain atau cerita ke pihak ketiga lah gitu untuk masalah kita. Kalau dirasa kita sudah tidak mampu atau butuh orang ketiga ini untuk bercerita, silakan datang ke profesional. Boleh datang ke profesional untuk cerita. Karena apa? Misalnya gejala-gejala yang timbul ya. Kalau misalnya orang yang butuh profesional gitu, butuh layanan profesional, ngurung diri di kamar. Ini sering banget terjadi gitu. Anak yang stres, dia nggak mau keluar kamar berhari-hari. Terus yang parah, dia sampai nggak mau interaksi dengan orang lain di luar. Jadi sosialnya terganggu. Udah sosial terganggu, dia di keluarganya juga nggak mau nemuin orang-orang, itu parah itu butuh bantuan gitu. Kalau misalnya dirasa kita sudah limitnya, udah nyampe, nggak bisa, orang-orang sekitar nggak ada yang bisa di ini, silakan cari profesional gitu. Kalau misalnya kita bisa apa ya, handle sendiri, kita handle sendiri. Kita kecenderungan sebenarnya kita handle sendiri kan. Iya. Kalau misalnya kita lagi stres, aduh, Lebih akhirnya, ke pendem. nah kita kependem sendiri gitu, ngependem, terus akhirnya udah nggak bisa cerita ke teman kayak gitu. Kita bisa sebenarnya, kita punya kemampuan untuk menghandle sendiri, tapi kalau kita udah nggak mampu, silahkan ke profesional gitu. Tapi kan aku suka banget baca gitu Kak, stigma-stigma orang kalau misalnya kita ke psikolog tuh kayak, ih kok ke psikolog gitu, emang kenapa gitu, emang masalahnya berat banget sampai ke psikolog. Jadi kan kayak kita tuh takut akan stigma-stigma itu. Gimana tuh Kak kalau misalnya kita mau ke psikolog tapi biar kita nggak takut sama stigma-stigma yang orang-orang bilang tuh psikolog ya kok stresnya parah banget gitu. Oke, emang itu sih apa ya yang masih jadi perbincangan sampai saat ini. Jadi orang kalau lihat ada yang ke psikolog itu gila. Ya iya sering Gangguan banget. nih orang ini kayak gitu. Masih meskipun apa ya, segala usia sih, anak-anak pun kalau misalnya dia ayo kita ke psikolog gitu, mereka pasti beranggapan kayak lah apa, ngapain aku harus
Iya. gitu. Padahal ya nggak apa-apa gitu, kita sharing-sharing aja. Mungkin orang tuanya nggak bisa gitu untuk menangani stresnya anaknya, makanya kita datang ke psikolog Psikolog. gitu, ke profesional atau ke konselor gitu ya. Nah, kalau untuk apa ya? Untuk kita berani ke psikolog gitu, sebenarnya kita butuh supportnya dari keluarga dulu. Misal kita ada masalah dan kita datang ke psikolog, pertama dari keluarga dulu sih gitu. Kita ngomong kalau misalnya, ma, pa gitu, aku mau cerita dulu, ceritain dulu masalahnya, ceritain aja dulu. Nanti kalau misalnya orang tua bisa memberikan solusi, mungkin ya memberikan solusi kepada kita, terus kita apa ya, melakukan apa langkah-langkah yang orang tua kita itu kasih arahkan. Kalau itu beres, berarti oke, kita nggak perlu datang nih ke psikolog gitu, itu beres nih gitu. Tapi kalau misalnya ke orang tua atau ke teman atau ke siapapun itu yang di sekitar kita dan mereka ini nggak mampu membantu kita. Iya, tidak membantu ya. Nah, tidak mampu membantu dan mungkin kita kepikiran, apa harus butuh orang yang lebih ini lagi sih gitu, lebih pinter lagi gitu. Iya. Kita menganggap orang-orang yang kita ceritain ini mampu menyelesaikan masalah kita, mampu membantu gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu. Ya udah datang aja ke psikolog langsung, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Kalau kita berani datang ke psikolog itu malah bagus gitu. Kita sadar, kita aware sama kesehatan kita. Itu yang perlu sih. Orang-orang sekarang itu mereka nggak sadar kalau misalnya mereka tuh lagi stres, depresi kayak gitu. Akhirnya penanganannya terlambat. Sering banget yang kayak gitu. Apalagi sama stigma-stigma yang dibuat orang itu ya, Kak. Nah, apalagi ini biasanya orang-orang itu kan stresnya macam-macam ya. Ada stres yang dari genetik atau biologis. Misalnya bentuk tubuhnya dia Insecure nggak jadi ya. insecure, that's it. Nah, insecure kayak gitu, itu bisa bikin stres loh ternyata gitu. Misalnya kita nggak suka sama bentuk hidung kita, nggak suka sama bentuk mata kita, itu bisa bikin stres. Misalnya kita lihat sosmed kita, aduh badannya bagus banget, aku kayak gini gitu, itu bisa bikin stres sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu stresnya bisa dari lingkungan. Lingkungan ini lingkungan yang menekan kita gitu, nggak support sama sekali gitu, nggak membuat kita nyaman gitu. Terus ada lagi karena karakter. Kenapa kok karakter ini bisa menjadi faktor penyebab stres gitu? Karena apa? Karakter ini mungkin pernah menjumpai teman-teman yang ambisius. Ada orang-orang yang ambisius banget gitu. Mereka itu harus mengerjakan sesuatu, ya minta kerjain semuanya gitu. Perfeksionis Ya, gitu ya. perfeksionis, ambisius, perfeksionis dan sebagainya itu. Nah, orang-orang seperti itu akan lebih rentan untuk stres. Karena apa? Dia bekerja di bawah tekanan, kayak gitu. Harus bisa Nah, semuanya. dia punya mindset yang aku harus bisa gitu, bisa ngerjain gitu. Itu sih yang pertama tadi biologis, yang kedua lingkungan, yang ketiga karakter. Terus ada lagi itu karena internal sih, kita yang nyiptain sendiri. Iya. Tuh, kita yang nyiptain sendiri. Eh, kita itu suka menciptakan apa yang nggak ada sebenarnya, dibuat-buat, diada-adain gitu, diada-adain. Misalnya lihat teman kita ngalamin masalah, tiba-tiba kayak kita kayak refleksi gitu, aku mikirin kayak gitu juga nggak ya? Oh, jadi overthinking ya, Kak? Akhirnya overthinking. Sebenarnya itu kita buat sendiri gitu, ngapain gitu, untuk apa gitu. Sebenarnya seharusnya kita nggak mikirin itu. Kita lihat orang, akhirnya kita kayak, iya ya, aku juga kayak gitu. Padahal enggak. Itu yang harus kita tepis. Ya, benar banget. Jadi kalau misalnya kita ke psikolog itu bukan hal yang menakutkan ya, Kak? No. Justru kalau misalnya kita berani speak up apa yang terjadi sama kita itu sangat bagus ya, Kak, menurut saya. Nah, terus ada pertanyaan nih, Kak, bagaimana cara kita mengontrol diri agar dapat menjadi pribadi yang jauh dari sifat stres? Dari Nabila Rahmatullah. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Nabila. Gimana kita jauh dari stres ya? Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa stres itu tidak bisa dihindari. Stres itu nggak bisa hilang dari kehidupan kita selama kita masih bisa bernafas, kita masih hidup berdampingan dengan orang lain. Gitu. Stres akan terus datang.
Cuman bagaimana kita mengontrolnya tadi dengan cara apa namanya merubah persepsi kita. Gitu. Terus kita harus cari lingkungan yang positif, Support system. ya support system. Terus kita harus memilah nih mana hal yang bisa kita kontrol dan tidak. Dan kalaupun kita butuh bantuan silahkan datang ke profesional seperti itu. Jadi eh, yang saya ingin tekankan adalah kita lebih ikhlas aja sih gitu sama masalah. Kalau kita nggak ikhlas, kita nggak menerima masalah yang datang ke kita, ya kita akan mikirin itu terus gitu. Kita akan mikirin negatif-negatifnya aja, nggak mikirin jalan keluarnya nih. Strategi apa yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan ini gitu. Itu sih. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak, hidup bersama stres itu yang gimana sih? Apakah kita berlarut-larut sama stres itu sendiri? Oh, no. Yang dikatakan hidup bersama stres adalah menerima. Menerima. Poinnya adalah menerima. Kalau kita menerima stres berdampingan, kan kita pertama harus sadar dulu nih, aware aja. Kita emang pasti ngalamin stres gitu. Anggap stres itu sebuah hal yang wajar. Wajar. Setiap orang pasti Ya, stres bahkan ya. bayi pun tadi saya katakan Iya. dia mengalami stres. Bahkan usia lanjut manula pun mengalami gitu. Jadi terima aja dulu gitu. Jalanin aja dulu gitu. Itu sih. Terima, ikhlas apa yang kita Iya, terima hadapi. ikhlas. Lebih ngatur mindset kita juga gitu loh. Kalau misalnya kita menerima kayak ini, ya udah aku harus menyelesaikan masalahku gitu. Kan itu malah jadi baik kalau kita Iya. terpacu atau kita termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi stres, bisa mungkin kita merubah mindset kita ya Kak. Merubah mindset kita ke arah yang lebih positif. Gimana caranya kalau misalnya kita stres itu bukan dihindari, tapi diselesaikan gitu ya Kak. So, bukan dihindari tapi diselesaikan. Gitu. Kita itu punya hak untuk memilih di stres atau eustress. Iya. Kita punya hak di situ. Kalau kita mau ke distress, ya udah, berarti nanti kamu bakalan terpuruk, gitu. Kamu terpuruk bakalan, ya itu masalah kan datang terus ke kamu, gitu. Kalau kita pilih eustress, gitu, kita lebih memilih untuk menyelesaikan masalah kita. Ya udah, nanti hasilnya ya selesai, gitu. Kan diselesaikan, bukan dihindari. Mungkin pernah dengar istilah healing gitu ya kan? Iya. Healing, aduh aku butuh healing, aduh stres aku butuh healing. Butuh hiburan. Nah, orang-orang yang seperti itu sebenarnya nggak tahu apa arti healing sebenarnya gitu. Padahal ya, kalau kita telisik lebih jauh, healing ini kan lebih ke penyembuhan ya, penyembuhan. Mereka cenderung kalau misalnya mereka jalan-jalan nih untuk, aduh healingku tuh jalan-jalan gitu, untuk menghindari masalah yang di Iya. sini gitu. Nanti ketika mereka balik lagi ke rumah, masalahnya ada lagi, tetap Stresnya gitu. datang lagi ya. Ya, tetap aja. Karena apa? Mereka menghindari sejenak gitu. Bukan nggak bisa menerima stres itu ya. Nah, gitu. Akhirnya kayak, aduh, ini mungkin sempat itu ya, teman-teman ngalamin. Saya pernah ngalamin itu dulu. Kayak misal, aduh aku harus jalan-jalan nih, biar refresh gitu. Banyak masalah gitu. Saya jalan-jalan, saya keluar sama teman saya. Saya pulang, masalahnya tetap ada gitu. Masalahnya tetap ada. Kenapa ya masalahnya tetap ada gitu? Iya, karena tadi adalah cara saya untuk menghindari atau kabur. Ya, bukan diselesaikan ya Nah, Kak. tuh orang sekarang itu cenderungnya kabur, Iya. kabur dari masalah gitu, kabur dari masalah, menghindari, padahal harusnya dihadapi, hadapi masalahmu gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita stres terus healing yang baik itu gimana sih Kak? Kan kalau misalnya healing itu kan orang-orang yang saat ini lakukan kan kayak menghindar gitu, jalan-jalan atau beli makanan yang enak atau beli shopping kayak gitu, itu untuk menghindarkan, bukan untuk menyelesaikan. Jadi kalau misalnya healing yang baik itu menurut Kanisa kayak gimana? Oke, healing yang baik adalah yang pertama kita harus pikirin dulu strateginya untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan mikir, aduh healingku harus begini, harus begitu gitu. Itu kalau misalnya bekerja, kalau misalnya healingnya bekerja ke diri dia ya gitu, misalnya untuk jalan-jalan, oh iya masalahku selesai gitu. Karena fenomena yang sekarang nggak seperti itu gitu, Iya. nggak seperti itu. Jadi lebih baik selesaikan masalahmu, setelah itu baru kamu bisa jalan-jalan gitu.
baru bisa jalan-jalan, kayak menikmati, oh kayak menghargai diri kita, oh aku udah selesai nih dari masalahku kayak gitu loh. Oh, jadi kita harus selesaiin dulu masalahnya, baru Kita healing, pikirin baru bisa strateginya dibilang dulu. healing gitu ya. Orang sekarang itu cenderung mengatasnamakan healing, tapi untuk menghindari, Iya. bukan untuk menyelesaikan. Bukan untuk menyelesaikan ya Kak. Oke, sekarang aku punya pengalaman nih Kak. Kalau misalnya waktu itu aku stres banget karena bingung nih mau milih prodi apa pas daftar PTN. Terus aku konsultasikan ke guru BK, gimana nih Bu, saya sebaiknya milih apa ya gitu. Kan saya lulusan SMK juga ya Kak. Terus kata guru saya, kenapa kamu nggak ngambil jurusan yang sudah sesuai dari SMK? Terus saya bilang, saya nggak mau Bu, karena saya pusing gitu, ngitung-ngitung terus gitu. Ya udah kalau gitu gimana kalau misalnya kamu masuk ke BK gitu, karena kan saya suka ke curhat ke BK gitu. Terus kata guru saya, ya udahlah kamu coba aja ambil BK, dan akhirnya saya ambil BK gitu. Jadi kalau misalnya saya pikir-pikir itu tadi ya, kalau misalnya stres saya yang saya hindari malah bikin saya tambah terpuruk, jadi ke BK itu konsultasinya ya. Benar. Jadi benar banget, Kak Anjar udah memanfaatkan BK yang ada di sekolah gitu untuk membantu stresnya Kak Anjar. Gitu. Soalnya apa? Ya kalau misalnya kita stres, ya kita cari bantuan. Kita cari bantuan ke teman nggak bisa. Kalau itu di sekolah silakan cari guru gitu. Guru yang bisa memang apa ya tempatnya gitu, tempatnya untuk bisa bantu kita gitu. Nih, sekarang kan Kak Nisa kerja ya, ngajar ya. Terus ada gak sih Kak kadang murid tuh yang bikin stres gitu, kayak entah susah diatur atau apa gitu. Pasti kan banyak ya. Pasti. Mungkin semuanya ya, semua guru pasti akan mengalami itu. Siswa-siswa apalagi remaja. Remaja ini kan lagi transisi gitu. Dari anak-anak menuju ke dewasa gitu. Pasti mereka lagi labil-labilnya anak, bertingkah semaunya, terus cenderung berkomunitas ya. Anak-anak remaja itu kan cenderung mereka sama teman-temannya. Bersirkel-sirkel Yes, gitu ya. untuk keluarga ini tidak terlalu dekat gitu. Makanya kenapa bonding antara anak dengan orang tua ini harus ada gitu. Karena apa? Di usia segini memang waktunya anak itu berteman, bergerombol, berkomunitas gitu. Mereka akan mencari tempat yang sama, yang sesuai. Ini orang-orang yang sama nih sama kayak aku gitu. Kayak gitu. Dan itu bikin stres sih kalau misalnya buat ulah gitu. Misalnya satu buat ulah semuanya ngikut gitu. Satu circle itu Ya, ya. itu dia. Buat ulah, abis itu kita yang mungkin beberapa guru tidak mengerti apa ya maunya kita nyelesain masalah itu langsung gitu. Ada beberapa guru kan yang seperti itu, tidak mengerti apa ya mekanismenya gitu. Jadi mereka maunya ini ada anak nakal, silakan selesaikan masalahnya. Padahal nggak bisa langsung selesai gitu. Satu, kita harus identifikasi dulu. Bahkan kalau kita belum ada bonding sama anak ini, nggak akan selesai masalahnya. Harus ada bonding dulu, kedekatan, kita bangun, report kan, attending dan sebagainya. Itu susah loh. Bangun kepercayaan sama siswa itu ya. Bahkan di satu kali pertemuan tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin langsung, apalagi anaknya ini yang nggak mau nih, aku nggak mau ngapain sih kok harus ke BK kayak gitu. Membangun kepercayaan anak ke kita itu kan susah gitu, nggak bisa langsung cepet, apalagi nyelesain masalahnya gitu. Ngedeketin aja belum selesai masalahnya kan gitu. Iya nih Kak. Terus ada lagi gak Kak yang mau disampaikan? Cukup sih itu aja untuk teman-teman, kan kita para konselor nih di sini gitu ya. Para konselor kalau misalnya kita menghadapi klien mungkin ya yang stres atau curhat ke kita, jangan terburu-buru untuk langsung menyelesaikan masalahnya. Itu ya. Satu, sabar. Satu, sabar, kita harus ngedengerin dulu, identifikasi dulu masalahnya, bantu dia untuk menemukan masalahnya gitu. Bantu dia untuk menemukan akar sumbernya masalah ini apa gitu. Baru bantu dia. Tadi saya katakan kalau kita nggak bisa menemukan akar, Ya, akan selesai ya. sampai kapanpun itu. Orang yang tidak jelas dengan dirinya nggak selesai, belum selesai. Itu sih. Jadi kuncinya ada di diri kita sendiri ya. Betul. Oke.
Jadi teman-teman tadi itu kan sudah dijelaskan nih sama Kanisa ya, stres itu apa, dan stres itu sangat wajar ya Kak, itu nggak apa-apa banget, dan kita tuh nggak perlu untuk menghindari stres, dan kita tuh harus menyelesaikan gitu. Hidup bersama stres itu selalu berdampingan ya Kanisa ya. Berdampingan, menerima dan ikhlas. Gitu ya teman-teman. Mungkin sudah cukup ya Kanisa ya. Terima kasih banyak waktunya. Ya, semoga kita bisa di lain waktu ya Kak dengan tema yang berbeda tentunya ya. Ya, boleh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.